Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gustova Nerdia Simatupang dari UPBJJ UT Yogyakarta. Pada kali ini saya akan menjelaskan perintah CMD yang berkaitan dengan jaringan komputer. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi CMD-nya, bisa melalui start di sini. Kita ketikkan CMD, kemudian enter. Nah, ini tampilan awal dari CMD. Eh, pada CMD ini kita bisa melihat apa saja folder yang ada di dalam sini nih. C users Lenovo Sim 5. Caranya seperti ini, kita klik dir, artinya directory atau folder. Klik enter. Nah, di sini isinya nih. Kemudian kita bisa pindah folder menggunakan fungsi cd atau change directory. Kita ketikkan di sini cd, kemudian pilih, misalnya saya ingin berpindah ke folder musik. Kita pindah saja ke folder musik. Nah, sudah. Berarti posisi saya berada sekarang di folder music yang ada di dalam foldernya Lenovo Slim 5. Seperti ini. Kemudian selanjutnya, untuk menghapus semua tampilan yang ada di CMD, kita bisa menggunakan fungsi atau perintah CLS. CLS yang artinya clear screen. Oke. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa PC atau laptop kita terhubung dalam internet? Ya, contohnya seperti ini. Kita keluar dulu ya. CD. Oke. Caranya kita bisa melakukan atau memasukkan perintah ping. Ping, masukkan alamat website yang ingin dituju. Google, contohnya saya mengambil contoh google.com. Nah, di sini ada reply from, ini alamat IP yang tandanya PC atau laptop kita terhubung ke internet. Nah, di sini 0% loss ya. Jika PC atau laptop kita tidak terhubung di internet, maka di sini reply-nya muncul request timeout. Baik, kita clear ls. Oke, selanjutnya bagaimana caranya untuk mengetahui informasi alamat IP yang ada di PC atau laptop kita. Caranya masukkan perintah ipconfig. Kemudian klik enter. Sini tertulis ya bahwa saat ini laptop terhubung menggunakan jaringan wireless dengan IP sekian nih. Ini adalah IP-nya, IP di laptop, dan ini adalah gateway-nya. Nah, fungsi ipconfig digunakan untuk menampilkan seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Nah, untuk melihat lebih banyak terkait informasi IP, di sini bisa menggunakan fungsi ipconfig/all. Ini kita clear dulu.
Oke, kita ketik ipconfig/all. Ya, sini terlihat ya, lebih lengkap ya untuk informasi-informasi IP-nya. Perintah ini memberikan informasi yang hampir sama dengan IP config default, namun perbedaannya di sini ada informasi tambahan seperti pengaturan DNS. Nih, DNS nih. Nah, ini DNS-nya. Dan WINS maupun MAC address yang digunakan. MAC perangkat yang digunakan ya. Ini MAC-nya nih. Ini MAC. Sini nih. Ini MAC-nya, MAC address-nya. Nah, selain itu, dalam perintah ipconfig/all, kita bisa lihat nih nama komputer atau hostname-nya. Ini kita scroll ke atas. Nah ini nama PC-nya nih. Nah jadi ketahuan jenis apa atau namanya, nama perangkatnya. Nah selain itu di bawah di bagian wireless LAN yang media yang saya gunakan saat ini ada nomor DNS-nya nih. Nah ini DNS-nya. Nah ini DNS. DNS atau Domain Name System. Jadi lengkap jika menggunakan fungsi ipconfig/all. Selanjutnya perintah yang akan digunakan, misalnya kita bingung nih apa saja sih yang ada dalam fungsi ipconfig, kita bisa melakukan perintah ini. Kita klik dulu seperti biasa. Klik ipconfig/ tanda tanya. Nah, di sini nih. Nah, kita bisa melakukan perintah-perintah ipconfig sesuai dengan yang kita mau. Nah, contohnya nih yang pertama tadi ipconfig untuk melihat informasi secara ya yang biasa ya, tidak detail. Nah, yang ipconfig/all ini menampilkan semua informasi terkait jaringan internet. Contohnya seperti tadi, hostname, DNS, gateway, dan IP serta netmask yang dipakai ini menggunakan ipconfig/all. Jadi intinya kita bisa menggunakan ipconfig/ tanda tanya ini untuk melihat fungsi apa saja yang ada pada perintah ipconfig. Selanjutnya kita bisa melakukan reset semua settingan IP address apabila kita ingin menjalankan koneksi yang akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali. Tetapi fungsi ini biasanya tuh digunakan kita udah connect internet tapi PC kita itu nggak dapat IP. Caranya seperti ini. Kita lihat dulu seperti biasa. ipconfig/release. Oke. Ya, nggak ada kan? Sini nggak ada. Oke, kita hapus semuanya yang tadi. Kemudian untuk memperoleh IP-nya kembali, ya kita bisa klik aja. Kita masukkan perintah ipconfig/renew. Ya. Sekarang kita cek IP-nya ada berapa. Config/all. Ya. Masih ya, sama ya. Nah, ini IP di laptopnya nih. Di perangkat saya ini IP-nya nih. Oke, setelah IP release dan IP renew selesai, kita bisa melihat DNS apa yang digunakan oleh jaringan internet pada
laptop ini. Caranya kita masukkan perintah ipconfig / display DNS. Kita clear dulu. ipconfig / display DNS. Maaf, DNS. Salah. Pasti. Oke. Ini DNS-nya yang ada di laptop ini. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain dan sistem termasuk localhost koneksi. Nah, ini informasinya lengkap ya di sini. Oh. Kemudian perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache bisa kita gunakan perintah ipconfig / DNS. Dulu ipconfig /push DNS. Oke, ini sudah dikosongkan ya DNS-nya, DNS cache-nya. Lalu kemudian kita register lagi menggunakan perintah ipconfig register DNS. ipconfig /register DNS. Oke, ini sudah berhasil ya. Kemudian kita cek lagi menggunakan ipconfig/all config/ ya sudah. Ini informasinya perangkat-perangkat yang aktif saat ini. Di sini saya menggunakan wireless ya, koneksi jaringan wireless. Ini informasinya nih. Ini informasi driver yang digunakan, MAC address, lalu DHCP, lalu ini ada informasi saat ini nih, date and time-nya, lalu IP address, terus subnet yang digunakan, gateway, lalu DHCP server, dan DNS yang digunakan nih, ada dua. DNS ini biasanya yang nyediain ISP. Kalau ini DNS umum nih, DNS-nya Google. Selanjutnya kita melakukan testing. Kita clear dulu. Nah, ping yang digunakan di sini adalah untuk mengetes komputer kita itu terhubung atau tidak. Oke, kita ketik ping, masukkan domain website yang akan kita tes, google.com. Nah, ini tandanya laptop kita sudah terhubung ke internet dan kita bisa gunakan untuk internetan. Kita klik dulu. Kemudian kita akan melakukan trace untuk mengetahui lab koneksi kita mengetes pingnya itu lewat mana internetnya, IP-nya lewat mana. Kita coba ya, di sini masukkan perintah trace rt, masukkan domainnya google.com. Oke, kita klik enter, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini jelas ya informasinya.
Nah, dalam perintah trace route ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang kita lewati oleh paket untuk mencapai tujuannya nih. Tujuannya kan di sini ke google.com. Perintah ini dilakukan untuk mengirim pesan ke ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Nah, informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur host dan tujuan. Selain itu, perintah trace route ini dapat memberikan informasi, yaitu mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, yakni besaran angka yang menunjukkan besar kecilnya masalah yang menyebabkan terputusnya jaringan internet. Nah ini nih, saya nih. Ini maksimumnya 30 hop. Bisa kita skip aja sih di sini. Cara skipnya kita kita tekan pada keyboard Ctrl C. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah netstart. Oke, netstart. ls. Kita ketikkan di sini netstart. Netstart. Enter ya, coba. Oke. Perintah netstart digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer atau PC, laptop yang sedang dipakai nih. Prinsipnya itu netstart sama kayak task manager. Kalau task manager itu kan menampilkan proses aplikasi yang sedang berjalan. Sedangkan netstart itu menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Ini nih, di sini nih kelihatan nih. Nah, di sini prosesnya banyak, bisa kita skip aja menggunakan perintah pada keyboard Ctrl C. Oke ya. Selanjutnya kita menggunakan perintah root. Perintah root kita clear dulu di sini. Perintah root. Kita klik di sini route. Nah, sini nih. Perintah root kita bisa melihat apa saja yang ada di dalam perintah root. Di sini kita coba di sini root print. Oke. Root. Nah, di sini informasinya jelas ya. IP yang ada pada laptop. Nah, perintah root yang digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router gateway. Nah, perintah root yang saya pakai sekarang adalah root print ya. Root print ini untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Ketika root print di CMD, maka akan keluar seperti yang ini nih. Nah, ini di sini ya, interface list, IPv4 root table-nya di sini. Nah, kemudian perintah net. Clear dulu. Perintah net. Net.
Kita klik di sini net. Nah, ini kan keluar nih. Nah, kita bisa lihat nih perintah net tuh melihat opsi tampilan seperti pengguna, sesi, mulai, dan terhenti. Perintah net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung ke mana? Terhubung dengan LAN atau internet. Apakah si komputer atau laptop ini beroperasi atau enggak, terhubung internet atau enggak. Nah, perintah net ini digunakan untuk menyinkronkan waktu komputer lain dan waktu server internet. Kita coba ya, perintah net. Kita di sini ada banyak nih bisa digunakan. Cuma saya mengambil contoh net time. Coba saya cek dulu nama PC-nya karena di sini digunakan menggunakan nama PC. Di sini desktop 25N0 PPK. Net time desktop 25N0 PPK. Kita klik enter. Oke. Nah, di sini nih terlihat jelas ya antara jam pada internet sama jam global di sini nih, sinkron ya. Tanggal 10 Mei tahun 2024 jam 1.15. Ini nih, sama ya. Di sini menggunakan formatnya itu 12 jam, sedangkan pada PC menggunakan format 24 jam. Oke, selanjutnya yang akan saya demokan adalah perintah ns lookup. ns lookup. Kita klik enter. Nah, ns lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama, DNS, dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis alamat server. Ya, kita gunakan di sini misalnya kita mau ngecek ke Google. nslookup google.com. Nah, ini ya. nslookup seperti ini. Kemudian ya ini petting. Kita lihat dulu. Kita klik di sini perintah petting. Nah, di sini ada opsi petting. Petting ini digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Petting mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan traceroute. Nah, di sini kan ada banyak nih opsinya. Coba kita gunakan yang petting/n. Sama aja sih. Oke, CLS. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai perintah yang ada pada CMD yang berkaitan dengan jaringan komputer. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.